Tempat persembunyian. Kita mau kemana, Neng? Lelaki parubaya itu bertanya. Jovita berpikir sejenak, dan hanya tempat itu yang terlintas di pikirannya. Kita ke arah Cempaka Putih saja, ya Pak? Tujuan terbaik hanya tempat Bu Hasti, mantan asisten rumah tangganya. Jovita tidak melapor ke polisi, karena ia tahu Leon juga pasti bisa kerjasama sama polisi. Sepertinya, Jovita akan melewati banyak rintangan dan kesulitan. Ia tidak beruntung kali ini. Kalau tadi, keberuntungan masih berpihak padanya. Bahkan, Jovita berpikir, para dewa keberuntungan dan malaikat-malaikat ikut membantunya. Maka itu, ia bisa kabur dari Leon. Karena ia sempat berpikir, kalau ia tidak akan bisa kabur dari lelaki killer itu, sebab selalu diawasi dengan ketat, dan tangan Jovita tidak pernah dilepaskan. Tetapi tidak diduga, ia bisa melarikan diri dari Leon. Jovita berpikir, lelaki bertato itu sudah menghajar anak buahnya saat ini. Karena lalai menjalankan tugas mereka. Karena Jovita bisa lolos dari pintu penjagaan mereka. Saat ini, mobil berlogo burung itu berhenti di depan rumah Bu Hasti. Tapi sayang, rumah itu gelap. Teras di depan rumahnya kotor. Sepertinya sudah tidak dihuni. Jovita berpikir dengan panik, memegang kepalanya. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sementara Pak Supir menunggunya di samping taksinya. Matanya menatapnya dengan tatapan lebih bingung lagi. Cari siapa, Neng? Rumah itu sudah lama tidak ada orangnya. Bu Hasti tidak pernah pulang. Sudah hampir 2 minggu. Sejak majikannya meninggal. Ia tidak pernah kelihatan lagi. Ujar si bapak, tetangga Bu Hasti, menyinggung kejadian naas yang menimpa keluarganya. Jovita terpaksa mengalihkan wajahnya. Ia takut si bapak juga mengenalinya. Baik, Pak. Terima kasih. Jovita buru-buru masuk lagi ke dalam taksi yang mengantarnya. Kenapa, Non? Lalu kita kemana lagi? Jalan saja dulu, Pak. Tetapi saya tidak punya uang bayar ongkos. Saya minta maaf. Lalu, bagaimana Non untuk bayar ongkosnya? Saya sudah jauh-jauh mengantar Non sampai ke sini. Bensin saya sudah mau habis. Kata si bapak terlihat jelas sekali. Raut wajahnya cemas. Aku minta maaf untuk semua ini, Pak. Tapi percayalah, aku akan membayarnya pada Bapak. Bagaimana kalau Bapak antar lagi saya ke Jakarta Selatan, Pak? Memang agak jauh, tapi rumah saya di sana. Bapak tidak punya bensin lagi sampai ke sana. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak punya uang. Bagaimana kalau saya bayar dengan tubuh saya saja, Pak? Karena saya benar-benar tidak punya cara lain. Kata Jovita. Ia putus asa. Ia menawarkan tubuhnya sebagai gantinya. Baiklah. Kata lelaki parubaya itu. Wajahnya tidak bersemangat. Mungkin ia berpikir niat mencari duit malah mendapat dosa. Ia membawa Jovita ke rumahnya. Kita mau kemana, Pak? Kata Jovita. Suaranya bergetar karena takut. Ke rumahku. Jawab si bapak. Baiklah. Ucap Jovita pasrah. Ia mengusap matanya. Pada akhirnya akan berakhir di ranjang lelaki asing juga. Ucapnya dalam hati. Hingga mobil itu berhenti di salah satu kontrakan sederhana. Tok, tok. Pintu dibuka. Terlihat wanita parubaya. Sudah pulang, Pak. Sama siapa? Menatap Jovita dengan sangat ramah. Ia tidak punya uang untuk membayar uang taksi, Bu. Ia ingin membayar dengan tubuh, katanya. Jadi, aku bawa pulang agar tubuhnya bisa membantu ibu membungkus pesanan ibu. Oh, boleh. Non, sini bantuin ibu. Ucap wanita itu dengan tawa terkekeh. Mendengar hal itu, Jovita tertunduk malu. Lelaki parubaya itu bukan seperti yang ia pikirkan.
Ia berpikir kalau tawaran dirinya memberikan tubuhnya akan disetujui. Ternyata ia punya maksud lain. Saya Pak Buni, dan istri saya Ratih. Jawabnya meneguk segelas air. Iya Pak. Baiklah, Mbak boleh bantuin istri saya untuk bungkus pesanan. Iya, iya Pak, saya mau. Ucap Jovita bersemangat. Pak Buni tahu kalau wanita itu dalam kesulitan besar. Karena sepanjang jalan, ia melihat Jovita terlihat ketakutan, seperti dikejar seseorang. Maka itu, ia menolong. Setelah makan dan berganti pakaian, Jovita membantu istrinya membuat box makanan. Seperti janjinya, karena istri Bapak Buni membuka usaha pesanan catering kecil-kecilan. Ternyata masih ada lelaki yang baik yang menolak walau dikasih tawaran dengan gratis. Terima kasih orang baik. Ucap Jovita tersenyum. Jovita menjadikan rumah Pak Buni, supir taksi yang baik hati itu, untuk tempat peristirahatannya malam ini. Walau hanya semalam, karena besok pagi ia akan pergi lagi. Ia tahu kalau Leon pasti melacak taksi yang berhenti di depan hotel. Mungkin malam itu sudah menemukan identitas Pak Buni, atau mungkin malam ini mereka sudah melacak keberadaannya. Jovita tidak bisa tidur memikirkan hal itu. Melihat Pak Buni orang yang baik, Jovita menceritakan siapa dirinya, menceritakan semuanya pada mereka. Aku tidak bisa kemana-mana tanpa uang. Aku harus ke rumah agar bisa mendapatkan dompetku. Ia memikirkan cara untuk masuk ke rumahnya. Ia memikirkan cara untuk pulang. Kalau ia pergi siang hari, satpam dan tetangga akan mengenalinya. Karena Leon sudah menjadikan Jovita menjadi almarhum. Leon memanipulasi mayat orang lain, membuat seolah jasad itu adalah dirinya. Karena bukti, bahkan cincin tunangannya disengaja dipakaikan ke mayatnya, pakaian dan barang-barang pribadi Jovita. Anehnya, Ben meyakini kalau mayat yang mereka temukan di selokan adalah Jovita. Jadi, polisi tidak melakukan otopsi lagi, karena permintaan Ben sebagai pihak keluarga yang bertanggung jawab. Kenapa Ben langsung percaya kalau itu saya? Tidakkah ia mencari tahu sebelumnya? Harusnya, ia menyuruh tim forensik untuk mengecek kebenarannya. Tapi, kenapa ia langsung yakin? Jovita membatin saat itu. Tidak berapa lama, ia langsung menikah dengan Lestari. Bukannya seharusnya mereka berdua bersedih untukku. Tapi, kenapa mereka malah menikah? Kapan mereka punya hubungan? Ada apa ini? Kata Jovita. Ia meminjam ponsel Pak Buni dan membuka berita di internet. Segala pertanyaan muncul di otak Jovita. Ia tidak bisa sedikit pun memejamkan matanya malam itu. Ia memutuskan untuk pergi saat subuh, menggunakan penyamaran agar ia bisa masuk. Karena sejak kejadian naas di komplek perumahan mewah itu, penjagaan diperketat. Musibah yang menimpa keluarga Jovita, banyak berita yang simpang siur. Salah satunya yang senter ia belakangan ini. Dituliskan kalau keluarganya dihabisi oleh saingan bisnisnya. Jovita masih berpikir kalau Leon yang tega menghabisi keluarganya karena dendam lama.